Baik, selamat datang sahabat Lingkar Madani dalam kelas pelatihan membangun budaya akuntabilitas dan transparansi di OMS dari regulasi hingga implementasi. Kembali bertemu lagi bersama saya, Fahira, dan narasumber kita masih sama, yaitu ada Mbak Wiwit. Topik kita pada pagi ini yaitu laporan audit keuangan OMS dalam kacamata akuntabilitas yang diharapkan teman-teman dapat mengetahui kaitannya laporan keuangan dengan akuntabilitas dan informasi-informasi terkait laporan keuangan di OMS. Langsung saja aku serahkan ke Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit, selamat pagi. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih nih ke kawan-kawan sahabat Lingkar Madani ya yang sudah setia mengikuti kelas akuntabilitas ya. Ini sudah kelas yang keempat kayak gitu. Nah, hari ini tadi Fahira sudah menyampaikan kita akan membahas soal laporan audit keuangan OMS dalam kacamata akuntabilitas. Menunggu proses nih. Kawan-kawan sudah sempat mencoba untuk bikin apa stakeholder mapping belum? Mungkin kalau sudah bisa ini di chat box ya bisa menjawab. Oke, ini sudah kelihatan. Nah, sambil menunggu proses ya, saya ingin menjelaskan sebenarnya untuk yang oke, lanjut next slide. Nah, ini saya sebenarnya mengingatkan nih, akuntabilitas itu sama dengan pertanggungjawaban antara dua pihak. Nah, ketika bicara dua pihak itu, nah ini kan pihak pertama pasti OMS-nya. Nah, pihak kedua ini para pihak, ini para pihak ini banyak. Makanya kemudian di sesi ketiga ya itu ada eh, hasil stakeholder mapping ya. Jadi untuk memahami dan supaya tidak keliru, siapa sih sebenarnya para pihak untuk OMS masing-masing itu gitu. Nah, itu bisa beragam dan setiap OMS mungkin juga bisa berbeda-beda. Tapi dalam konteks publik, nah itu sama gitu. Nah, di sini mungkin lembaga donor, kemudian lembaga donor pun juga beragam ya. Ada yang internasional, ada yang kemudian nasional, ada yang perusahaan ya gitu. Nah, kemudian pemerintah gitu. Terlepas pemerintah didudukkan sebagai pihak pendana ataupun sebagai mitra itu ini menjadi penting karena kan apa yang dilakukan oleh OMS itu pasti akan berkelindang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini menjadi penting apa yang pengetahuan yang diperoleh oleh OMS dan siapa OMS itu juga diketahui oleh pemerintah. Apalagi nih pada saat kita membahas soal kebijakan, tentu OMS yang ada di Indonesia harus tunduk pada perundang-undangan yang ada di Indonesia. Gitu. Sehingga kemudian menjadi penting juga memasukkan pemerintah sebagai para pihak. Kemudian ada lembaga pendidikan, kemudian penerima manfaat, ada media, publik ya secara umum, khalayak, dan mungkin dan lain-lain. Ini tergantung karena masing-masing tadi, masing-masing OMS punya keunikan sendiri-sendiri, punya stakeholder yang berbeda-beda gitu. Tidak bisa diseragamkan. Nah, baik antara OMS maupun para pihak, nah ini ada akuntabilitas nih. Jadi ada pertanggungjawaban. Jadi OMS-nya ini akan memberikan ya, memberikan atau menyediakan informasi. Nah, tentang apa kayak gitu. Nah, nanti kita lihat lebih jauh. Nah, dalam konteks ini bicara soal akuntabilitas ya, eh, ini juga soal informasi publik nih. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 nih tentang keterbukaan informasi publik. Ini pasal 16 nih dijelaskan untuk organisasi non pemerintah. Jadi OMS ini kan masuk apa kategori organisasi non pemerintah. Nah, ini ada beberapa hal yang kemudian terkait dengan informasi publik nih. Yang pertama adalah asas dan tujuan. Yang kedua, program dan kegiatan organisasi. Kemudian nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya. Kemudian yang keempat nih, ini sesuai dengan tema kita hari ini. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau sumber luar negeri. Kemudian mekanisme pengambilan keputusan organisasi,
kemudian keputusan-keputusan organisasi, dan informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, itu semua ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin yang dimiliki oleh OMS sebagai organisasi non-pemerintah. Jika tunduk dengan Undang-Undang Informasi Publik, maka ketujuh poin tersebut harus diinformasikan ke publik. Gitu. Nah, ini terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi ini sebenarnya gambarannya gitu. Bagaimana sih akuntabilitasnya gitu. Jadi OMS itu ya memang tidak hanya memberikan informasi ya, memang dia harus menyediakan gitu. Apalagi dia sudah berbadan hukum. Ini eh, kaitan laporan keuangan dengan akuntabilitas ya. Kalau tadi di slide pertama sudah di-spill kayak gitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Informasi Publik kayak gitu terkait laporan keuangan itu pun juga harus disampaikan ke publik kayak gitu. Nah, ini akuntabilitas dan laporan keuangan itu atau akuntansi ini saling terkait. Nah, dalam sudut pandang ya, dari sudut pandang ekonomi, ini laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai media pertanggungjawaban atau accountability management. Kemudian dari konteks publik, yaitu dari sudut pandang publik ya, regulasi akuntansi sebagai instrumen dari akuntabilitas publik. Jadi regulasi akuntansi itu menjadi instrumen untuk akuntabilitas publik. Nah, kemudian dalam konteks disiplin akuntansi, akuntabilitas itu untuk tugasnya ya, perannya untuk menyediakan informasi, termasuk di dalamnya adalah informasi keuangan atau kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi. Nah, ini dalam disiplin akuntansi. Nah, di sini saya coba meng-highlight ya, berarti terkait dengan manajemen tadi, pertanggungjawaban manajemen itu suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan informasi dalam rangka pertanggungjawaban. Nah, jadi memang kaitannya sangat erat ini. Tadi sudah diingatkan terkait dengan Undang-Undang Informasi Publik. Kayak gitu. Nah, sekarang dalam konteks akuntansi ya, instrumen yang itu bagian dari juga akuntabilitas publik. Ini informasi terkait laporan keuangan OMS nih. Kita akuntabilitas fiskal atau finansial. Nah, di sini dijelaskan pertanggungjawaban pendanaan publik terkait dengan implikasi kebijakan finansial dan tindakan tertentu. Misalnya menjelaskan mekanisme pihak pendana yang dapat menuntut laporan yang dibuat oleh OMS dan jika ditemukan penyimpangan maka OMS tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, ini bagian juga dari akuntabilitas finansial ya. Ini dalam konteks pendanaan publik kayak gitu. Jadi pihak yang memberi dana kita gitu, selain mendapatkan laporan gitu apa yang sudah OMS lakukan, sebaliknya mereka pun juga bisa menuntut ketika ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, salah satu tindakan untuk memastikan akuntabilitas adalah melakukan audit. Karena ini sebagai pengontrol aktivitas dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sumber daya anggaran yang digunakan oleh OMS. Nah, kata audit nih, kalau teman-teman masih ingat pada saat membahas soal bentuk OMS ya, ada perkumpulan, ada yayasan gitu. Siapa nih yang masih ingat mau ini menyampaikan langsung atau di chatbox nih terkait dengan audit? Masih ingat dengan undang-undang yayasan? Ini soal tadi kalau tadi sudah disebutkan soal akuntansi ya, instrumen akuntansi itu bagian dari akuntabilitas, menjadi instrumen untuk akuntabilitas. Nah, ini PSAK 45. Saya yakin teman-teman sahabat Lingkar Madani yang di sini juga ikut pelatihan keuangan ya. Nah, di sini ada beberapa nih, Mbak. Terkait dengan PSHK 45 ya. PSHK itu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Ini mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Nirlaba. Nirlaba itu terdiri dari 3 jenis. Kalau nggak salah tahunnya 97.
Nah, ini ada yang pertama laporan posisi keuangan atau juga disebut sebagai neraca. Nah, ini menggambarkan jumlah-jumlah aset tetap, aset lancar, liabilitas atau kewajiban lancar, dan dana terakumulasi akhir. Ini suatu OMS. Nah, kemudian ada laporan aktivitas. Nah, ini akun pendapatan dan belanja. Nah, ini yang mengikhtiarkan segala jenis transaksi ke dalam kelompok, dua kelompok utama ya, ada pendapatan, income, dan juga belanja. Nah, tapi di sini juga mengkalkulasi surplus ataukah defisit. Nah, biasanya untuk laporan aktivitas ini dikomparasikan ya dengan laporan 2 tahun sebelumnya gitu. Karena untuk mengetahui ya bagaimana tingkat apa perkembangannya atau pertumbuhannya gitu. Nah, yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu meringkas seluruh transaksi keuangan penerimaan ke dan pembayaran dari kas dalam periode antara 1 Januari sampai 31 Desember atau kemudian suatu tahun fiskal ya, ini menjadi tahun fiskalnya OMS. Nah, yang keempat sebenarnya ini tambahan karena ini proses audit ya. Nah, ini ada catatan atau laporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang aspek-aspek kebijakan keuangan OMS ya. Jadi ini sebenarnya lebih penjelasan. Nah, di sini di pojok atas saya meng-highlight soal, saya mengingatkan nih, akuntabilitas ini bahasan sebelumnya nih, kelas sebelumnya, seri sebelumnya. Akuntabilitas itu ada akuntabilitas ke atas, ada internal dan ke bawah. Kalau ke atas kan kemarin penjelasannya lebih ke pihak pemberi dana dan pemerintah. Kalau internal ya bagaimana di internal ya, itu harus juga dipertanggungjawabkan. Dan juga kemudian akuntabilitas ke bawah itu adalah ke penerima manfaat. Nah, itu harus dilakukan. Nah, sebenarnya terkait laporan keuangan, ini sebenarnya mengingatkan kepada OMS untuk memenuhi tadi bagaimana melakukan akuntabilitas keluar, kemudian di tingkat internalnya sendiri, dan juga ke bawah. Mungkin di tingkat internal sudah dipenuhi kayak gitu, sudah melakukan ya, karena kemudian untuk mengetahui bagaimana posisi apa keuangan organisasi kayak gitu. Tapi kemudian apakah itu terpublikasi? Nah, kemudian ke bawah ini sering terlupakan nih kalau ke apakah memang pertanyaannya adalah perlukah kemudian menyampaikan posisi keuangan kepada penerima manfaat? Kalau ke atas kecenderungannya ke sana gitu karena kemudian OMS menganggap harus memberikan laporan kepada pihak pemberi dana. Nah, kita akan lihat selanjutnya ya. Akuntabilitas ini terkait dengan laporan audit keuangan. Nah, bicara soal laporan audit ini kan berisi opini audit ya yang dikeluarkan oleh auditor independen, artinya eksternal setelah melakukan pemeriksaan laporan keuangan OMS. Nah, kalau ingat di Undang-Undang Yayasan tadi saya sampaikan di awal, di sana diatur nih, diingatkan nih di Undang-Undang Yayasan nih. Laporan keuangan tahunan yayasan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku nih. Jadi yang tadi PSAK 45. Nah, dan untuk yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, intinya adalah mendapatkan dana dari pihak donor. Donor kan sumber dananya kan banyak ya, maksudnya di kategori donor bisa dari luar, dari pemerintah, ataupun dari CSR. Sebesar 500 juta atau lebih, maka kemudian wajib melakukan audit akuntan publik. Nah, itu dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Nah, ini di gambar di samping saya mencontohkan ya, ini laporan audit lembaga yang kemudian dipublikasikan. Ini ngambil punya pena bulu. Nah, ini yang kemudian sudah dilakukan ya untuk memenuhi tadi akuntabilitas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika OMS belum bisa melakukan audit keuangan? Kan sekarang banyak nih, karena banyak organisasi yang mungkin pendanaannya kurang dari 500 juta, sehingga kemudian tidak melakukan audit keuangan. Karena kan audit keuangan kayak gitu, itu kan butuh biaya ya. Kalau audit program mungkin beberapa proyek menyediakan, tapi bagaimana dengan audit kelembagaan? Karena kemudian yang diharapkan di sini adalah audit kelembagaan. Nah, ini soal audit keuangan internal. Jadi ada internal audit, ada external audit.
Jadi audit keuangan internal atau internal finance audit ini audit yang dilakukan untuk memberikan keyakinan atas keandalan ya informasi keuangan dan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan, standar, manual mutu, manual prosedur, dan peraturan perundangan dalam sistem keuangan dengan dalam pelaksanaannya oleh unit pelaksana. Artinya sebenarnya OMS ketika belum mampu untuk memenuhi akuntabilitas ya, untuk budaya membangun budaya akuntabilitas, ketika belum mampu melakukan audit kelembagaan, yaitu melibatkan eksternal, maka sebenarnya ada langkah lain, yaitu melakukan internal audit. Gitu. Karena kan kalau bicara susunan struktur organisasi, selain pelaksana, di atasnya itu ada mungkin dewan pembina atau dewan pengawas, istilahnya board ya. Nah, itu mereka bisa melakukan audit internal. Nah, hasil audit itu kemudian bisa menjadi bentuk pertanggungjawaban. Mungkin selama ini itu menjadi bentuk pertanggungjawaban internal. Tapi kalau kemudian mau merujuk pada membangun budaya akuntabilitas, hasil itu pun juga perlu dipublikasikan. Jadi misalkan tidak harus detail ya, bukan jurnalnya ya. Jadi mendapatkan pendanaan dari mana saja gitu. Terlepas gitu pendanaannya tidak besar, bahkan mungkin tidak sama sekali ya itu juga perlu kemudian disampaikan. Gitu. Nah, itu kan bagaimana menyampaikan proses organisasi itu kepada stakeholder terkait ya dan juga kemudian publik. Akuntabilitas itu bukan sebuah sistem yang dapat digunakan begitu saja lalu dengan sendirinya berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan proses administrasi politik yang dapat dicapai dengan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Nah, tadi saya kembalikan. Kalau kemudian akuntabilitas mau menjadi budaya, artinya ini harus disadari oleh semua isi atau semua individu yang ada di organisasi tersebut. Karena kan mau menjadikan budaya ya, kalau hanya satu orang pasti akan susah. Karena bicara budaya, budaya itu kan hasil ya kompromi dari beberapa orang yang pada akhirnya akan menjadi sebuah norma. Norma sosial yang ada kalau dalam konteks organisasi ya, norma sosial yang ada di organisasi tersebut. Nah, itu kalau kemudian mau dijadikan sebagai sebuah budaya akuntabilitas. Nah, itu pun karena sebagai proses administrasi politik gitu, tentu political will ya dari pimpinan organisasi itu menjadi kuncinya. Kalau si pimpinan sudah oke sepakat gitu menerapkan budaya akuntabilitas, maka dengan sendirinya organisasi juga akan terbuka ya seluruh stakeholder, seluruh di internal itu juga akan mengikuti gitu. Tapi kalau kemudian pimpinannya belum membuka diri, belum memberikan komitmen untuk membangun budaya akuntabilitas, tentu ini juga menjadi proses panjang gitu di organisasi tersebut. Nah, jadi akuntabilitas itu tidak hanya memberikan laporan finansial pada mitra kerja terkait, namun merupakan sumber pengetahuan yang terbuka. Nah, itu menjadi catatan akhir ya dari apa eh, seri keempat ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin lebih banyak ngobrol dengan sahabat Lingkar Madani. Silahkan kalau yang ada yang mau bercerita. Mungkin membantu dijawab tadi terkait stack mapping. Apakah mungkin dari teman-teman udah ada yang buat gitu? Boleh dibantu jawab di kolom chat box. Tadi ini Kak Peri dari Sehat Alam Lestari. Sehat Lestari dia bilang belum buat Mbak Wiwit. Yang Ya, lainnya bagaimana? Apakah mungkin udah ada yang buat nih? ya sebenarnya tidak menjadi sebuah keharusan, tapi kemudian kalau ingin tahu kayak gitu, siapa saja sih para pihak yang kemudian relevan dengan organisasi kita, maka kemudian menjadi penting untuk dibuat. Gitu. Sebenarnya dalam konteks akuntabilitas ini,
Itu yang kemudian penting untuk tadi disampaikan informasi soal organisasi. Nah, tapi di dalam konteks mungkin program di organisasi, mereka juga bisa menjadi kelompok kunci ya untuk bisa membantu pelaksanaan di program-programnya. Misalkan nih dalam konteks advokasi kayak gitu. Nah, ternyata butuh nih informasi dari pemerintah ataupun juga informasi dari pihak perusahaan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi penting ya sehingga organisasi memahami sebenarnya posisinya ada di mana. Siapa saja sih yang membutuhkan kayak gitu dan juga memiliki peran penting terhadap perkembangan dari organisasi. Oke, silahkan kawan-kawan. Silakan teman-teman. Atau mungkin Kak Peri, boleh sharing-sharing. Atau Kak Sendri. Iya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, teman-teman. Waalaikumsalam. Iya, kalau di kita di Japesda melakukan kita melakukan audit dari kantor akuntan publik setempat. Tetapi untuk pelaporan keuangan itu masing-masing masih dilakukan oleh program-program program-program yang ada. Misalnya program A, laporan keuangannya sendiri, program B, begitu juga seterusnya. Jadi kalau nanti dia akan ketemu ketika saya membuat satu laporan keuangan untuk pajak. Tapi semua itu laporan-laporan itu kita setor ke bendahara lembaga. Kalau di Japesda seperti itu, Mbak. Ya, ya. Ya, berarti laporan auditnya laporan audit kelembagaan ya, Iya, Kak Fitri? laporan audit kelembagaan yang mencakup semua program. Iya, Tapi ada juga program yang menginginkan audit terpisah untuk iya. programnya sendiri. Seperti itu saja. Jadi, Oke. karena di itu belum ada ini, Pak. Kita belum melakukan sistem akuntansi secara terpusat. Kemarin Hmm. ada aplikasinya, cuman belum sempat teraplikasikan, belum sempat dipakai. Sudah ada lagi yang baru. Jadi masih itu kendalanya. Ada sistem akuntansi terpusat kan enak, kita tinggal input, masukkan seperti mungkin di NGO-NGO besar lainnya. Oke, terima kasih Kak Iya. Fitri sudah sharing ya. Artinya di organisasi sudah ada sudah membiasakan ya. Tadi cerita masing-masing program membuat laporan, kemudian dikumpulkan ya gitu di bendahara dan kemudian ada proses audit gitu. Nah, tahapan selanjutnya adalah setelah laporan audit dibuat kayak gitu untuk memenuhi tadi budaya akuntabilitas kayak ini kan sudah ya udah dilakukan prosesnya. Nah, laporan audit itu harus kemudian diserahkan tadi kalau masih di slide pertama ya diserahkan ke para pihak termasuk kemudian publik kayak gitu dipublikasikan ya itu. Mungkin kalau sudah ada website kayak itu ya ditaruh di website itu sehingga siapa saja bisa mengakses dan kemudian mengetahui seperti apa kemudian pengelolaan keuangan dari organisasi tersebut. Kak Fitri, saya barusan buka websitenya Japesda nih. Kalau laporan ini audit ini dipublikasikan tidak? Saya tidak nemu soalnya. Tidak, Oke, jadi hanya tidak untuk hanya internal. konsumsi, iya internal saja, tidak untuk Hmm, konsumsi publik. oke. Kenapa nih? Mungkin bisa cerita nih. Kalau itu mungkin tergantung kebijakan direktur atau saya juga kurang tahu karena semenjak saya bergabung di situ ya peraturannya seperti itu sih. Oke. Ya, ya, ya. Ya, ini sebenarnya hasilnya ya. Kalau melihat tadi, saya pikir saya buka publikasi nih langsung.
hasil-hasilnya sudah luar biasa. Artinya pengetahuan yang dihasilkan oleh Japesda ini banyak sekali gitu. Ada handbook, ada buku-buku ya, laporan ya gitu banyak. Nah, artinya sebenarnya kalau mau dilihat dari kacamata akuntabilitas ya, tadi menumbuhkan budaya, membangun budaya akuntabilitas tadi gitu, untuk program-program sudah disampaikan nih kepada publik gitu. Tapi bagaimana proses menghasilkan pengetahuan itu juga perlu disampaikan. Itu terkait dengan tadi transparansi tadi gitu. Nah, kalau merujuk yang soal Undang-Undang Informasi Publik ya, kalau kemudian mau tunduk organisasi kita mau tunduk pada undang-undang yang ada di Indonesia kayak gitu, maka tadi pengelolaan penggunaan pendanaannya itu juga harus disampaikan kepada publik gitu. Nah, ini kan sudah ada websitenya ya. Nah, itu sebenarnya kan tidak harus detail kayak gitu yang disampaikan. Kalau kemudian laporan audit gitu loh. Nah, itu bisa sampaikan kayak tadi contohnya mungkin bisa buka yang punya pena bulu. Kalau dibuka itu ya hasil laporan audit gitu apa saja gitu. Sebenarnya apapun kalau di dalam konteks perkembangan ya itu kan bisa juga dia berkembang maju, bagus lah positif. Tapi juga ada bisa yang stagnan, bahkan mungkin ada yang mundur gitu loh. Di dalam proses pertanggungjawaban sebuah perjalanan organisasi, apapun yang dihasilkan gitu, kalau mau membangun budaya akuntabilitas, maka itu juga harus disampaikan ke publik kayak gitu. Nah, tadi sekali lagi saya sudah menyampaikan memang ini tergantung political will dari pimpinan. Kalau pimpinan kemudian merasa itu tidak perlu kayak gitu, ya kemudian itu tidak akan terjadi gitu. Nah, ini contoh ya, karena saya buka dari website dari Japesda gitu. Harapannya kalau kemudian Japesda mau ingin berkelanjutan, ya mungkin saat ini masih banyak lembaga donor yang kemudian melihat potensi Japesda gitu. Tapi kemudian bisa juga untuk merawat ya supaya kemudian resilient ya, itu ya apa yang dilakukan ya harus tadi ada transparansi gitu. Karena kan itu akan membangun trust ya, trust publik kayak gitu, membangun trust para pihak pendana gitu. Orang lain kalau kemudian tahu bagaimana pengelolaan program maupun keuangan di sebuah organisasi, maka dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, dia akan memberikan akses untuk pendanaan berikutnya atau pendanaan yang lain ya gitu. Nah, itu sebenarnya alurnya ke sana gitu. Nah, kalau ini kan masih dikip ya di internal. Sebenarnya bagaimana sih strateginya? Apakah misalkan kami tidak ingin semua semua hasil laporan kemudian kami publikasikan. Bisa saja kemudian hanya poin-poin besarnya saja gitu. Sebenarnya organisasi ini dapat pendanaan dari mana? Besarnya berapa kayak gitu. Nah, itu sebagai bentuk transparansi dan juga akuntabilitas itu menjadi penting gitu diketahui oleh publik kayak gitu. Nanti. Nah, di sini saya juga belum menemukan laporan tahunan ya. Nah, ini. Nah, mungkin itu juga bisa jadi catatan ya ke depan, bisa menjadi refleksi di organisasi kayak gitu bagaimana kemudian tadi membangun budaya akuntabilitas. Sayang nih, Japesda sudah menjadi organisasi yang besar kayak itu, tinggal kemudian bagaimana nih membumikan budaya akuntabilitas supaya kemudian Japesda ya bisa terus ya, bisa resilient, bisa menjadi organisasi yang tangguh kayak gitu di Gorontalo kayak gitu. Mungkin Mbak pertimbangannya sesuai kebutuhan donor. Karena kan tidak semua donor kan meminta audit. Tidak semua donor yang meminta laporan audit. Oke. Jadi mungkin kalau menurut saya mungkin itu karena saat saya masuk juga saya sempat tanya itu kan. Oh berarti laporan keuangannya tidak dipublikasikan ya. Katanya tidak. Jadi saya berpikir mungkin tergantung. Ternyata memang betul setelah saya di situ masuk dan bergabung, semua tergantung dari permintaan donor. Ada donor yang menginginkan laporan audit, ada yang tidak, ada yang fleksibel. Oke, menarik nih. Sesuai kebutuhan donor gitu. Artinya
Tapi kita harus ingat, OMS ada itu karena apa gitu. OMS ini kan lembaga, dia lembaga publik yang termasuk lembaga non pemerintah. Artinya dia kumpulan dari banyak orang yang melakukan sesuatu untuk kemaslahatan umat kayak gitu. Kira-kira itu kalau mau disederhanakan. Nah, kalau di dalam konteks tadi dikembalikan, apalagi Jaspesda ini sudah punya berbadan hukum, yaitu sudah punya AHU, tadi nih, karena tinggal di Indonesia, yaitu maka kemudian harus tunduk pada perundang-undangan di Indonesia. Saya nggak tahu nih, badan hukum Jaspesda apa? Kalau dia adalah yayasan gitu, maka kemudian tentu ini yang saya bicarakan soal ideal ya kayak gitu, belum mencapai sana itu kan sebuah proses kayak gitu. Maka kemudian ya tadi di dalam undang-undang yayasan disebutkan kalau memiliki pendapatan lebih dari 500 juta maka perlu melakukan audit kayak gitu, audit eksternal kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan undang-undang transparansi publik juga disampaikan gitu. Bagaimana kemudian berapapun pendapatan keuangan organisasi, maka itu kemudian juga harus disampaikan gitu. Itu bagian dari transparansi. Sekali lagi tadi saya menyampaikan ya itu tergantung karena kemudian di kita sendiri di Indonesia itu belum soal akuntabilitas itu belum menjadi budaya nih untuk membangun sebuah organisasi masyarakat sipil itu menjadi tantangan kita bersama gitu. Nah, kalau kemudian mau membuatnya menjadi besar, maka kemudian budaya akuntabilitas dan transparansi itu kemudian menjadi penting itu. Ketika ingin besar dan berkelanjutan ya. Tapi kalau kemudian seperti saat ini sudah diterima itu sudah bagian dari eh, apa eh, sesuatu yang capaian tertinggi ya memang tidak bisa dipaksa. Sekali lagi ini kan tergantung di internal ya, internal masing-masing organisasi. Ini ini kan sebagai upaya tadi untuk eh, keberlanjutan dari organisasi. Nah, sebenarnya kalau bicara soal kembali lagi sesuai kebutuhan donor, artinya kalau mau dianalisis itu soal keberadaan organisasi, nah ini sebenarnya pandangan penilaian ini atau pendapat ini juga kurang tepat gitu. Artinya kan masih AB gitu, karena kemudian ada beberapa yang harus disampaikan kepada publik. Bahkan mungkin tidak hanya publik, internal dulu gitu loh. Itu tahu gitu. Bahkan ada yang kemudian dipasang kayak gitu di organisasi. Oh, ini mendapatkan dari donor A sekian, donor B sekian, donor C sekian gitu. Kan hanya pendapatan besarnya, tidak detailnya seperti apa, bahkan bicara kemudian sumbangan yang bisa di saving organisasi berapa kan tidak. Nah, itu kemudian memang itu menjadi tantangan bersama ya bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Tapi kalau kemudian ingin organisasinya menjadi tangguh dan berkembang, maka ya itu tadi soal budaya akuntabilitas harus dibumikan. Silahkan, mungkin kita ini sharing aja. Mohon maaf ya, Kak Fitri ini tidak sedang menguliti kayak gitu atau mengevaluasi, tapi ini satu contoh ya kasus kayak gitu. Sebenarnya tidak hanya Jaspesda juga gitu loh, masih ada beberapa gitu. Tapi idealnya kalau mau membangun sebuah OMS yang besar itu ya budaya akuntabilitas menjadi penting. Iya, siap. Silahkan yang lainnya nih. Mbak Kalau Wiwit Kak Sentri ini, udah sampai di mana nih? Mbak Wiwit kebetulan di kolom chat ada dari Kaperi. Oh, oke Kak Ferry, oke Nah, silakan. Ibu mungkin bisa bantu jelaskan lagi terkait audit internal tadi. Nah, kalau Oh, di tempat saya, selama saya bekerja, mungkin belum pernah melakukan audit internal. Pertanyaannya, apa dampak dari tidak adanya fungsi audit internal yang efektif terhadap tingkat akuntabilitas organisasi? Maaf, ini jaringan di tempat saya bikin suara putus-putus. oke, oke, oke Kak Ferry, terima kasih. Nah, sebenarnya kan gini nih, audit internal itu sebagai salah satu alternatif ya untuk melihat bagaimana sih eh, kesehatan keuangan lembaga itu gitu loh. Keuangannya sehat nggak organisasi ini gitu. Nah, itu ya harus dilakukan audit gitu. Nah,
Audit kalau eksternal kan tadi berbiaya mahal ya. Maka kemudian salah satu cara lain yang bisa dilakukan adalah melakukan audit internal. Karena kalau yang melakukan pencatatan, melakukan pelaporan hanya bagian keuangan, menurut bagian keuangan ya sudah baik gitu loh, udah the best gitu loh. Ya ini hasilnya gitu. Nah, maka kemudian itu harus dilihat oleh orang lain di internal itu. Nah, biasanya itu yang akan melihatnya itu adalah posisi di atas pelaksana, misalkan boardnya ataukah di dewan pengawasnya kah atau di dewan pembinanya kah, minta tolong untuk dilihat, untuk melihat soal laporan keuangan lembaga gitu. Nah, setelah kemudian dilihat kayak gitu dan oh ternyata oh sudah sesuai gitu atau mungkin oh ini ada catatan gitu itu kan bisa menjadi koreksi ya bisa memberikan masukan untuk organisasi kayak gitu sebaiknya seperti apa supaya kemudian organisasi ini menjadi memiliki ketahanan pendanaan atau ketahanan keuangan kayak gitu. Nah itu ada nih jadi langkah awalnya kalau tadi lingkaran paling dalam ini adalah bagian keuangan yang mengelola keuangan lembaga. Karena dia organisasi ini belum mampu melakukan audit eksternal ya, audit kelembagaan ya, bukan program ya, kelembagaan tuh. Karena bicara kelembagaan itu kan ada beberapa program, maka kemudian solusinya bisa melakukan audit internal gitu. Nah, audit internal ya tidak hanya komponen keuangan ini aja, apa maksudnya pelaksana keuangan, tapi melibatkan dari pihak luar ya, tapi masih di internal organisasi itu. Jadi boardnya itu gitu. Nah, hasil dari status tadi ada kaitannya soal efektivitas itu. Nah, ini juga akan melihat karena kan kemudian ketika laporan keuangan itu kan tidak lepas dari pelaksanaan program gitu. Nah, kalau kemudian itu dilihat, dievaluasi oleh internal gitu, maka kemudian akan kelihatan ya. Kira-kira akan muncul nih rekomendasinya apa gitu ya, dari laporan yang sudah dibuat gitu. Nah, artinya dari situ kemudian akan terlihat nih efektivitas dari pelaksanaan program atau tata kelola si organisasi tersebut gitu. Jadi memang tidak harus kalau kemudian secara ideal melibatkan eksternal, tapi kemudian ini bisa untuk memenuhi tadi soal akuntabilitas juga bisa dilakukan di internal. Bagaimana langkah selanjutnya untuk akuntabilitas ya? Hasilnya itu harus dipublikasikan gitu. Karena tadi ya apapun yang dilakukan kalau mau bicara konteks akuntabilitas ya, apapun yang dilakukan dikerjakan oleh organisasi itu, maka kemudian itu harus diumumkan, harus disampaikan informasinya. Minimal kalau saya lupa nih di seri berapa. Minimal itu di tingkat organisasi itu dipajang kayak gitu, mungkin di ruang tamunya organisasi gitu. Sehingga orang ketika berkunjung tuh tahu gitu. Oh, kami punya program ini, pendanaan ini dari sini itu ada, kayak ada lembar pengumumannya kayak gitu. Nah, kalau kemudian ingin lebih luas lagi kayak gitu, maka kemudian ya harus dibuat nih, misalkan diumumkan lewat website atau mungkin diserahkan nih, dikirimkan ke para pihak terkait tadi, stakeholdernya siapa saja gitu. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak efeknya atau impactnya ketika organisasi melakukan menyebarkan informasi soal hasil ya proses di organisasi. Nah, impactnya adalah tadi trust pabrik ataupun stakeholder atau pihak pendana ke organisasi tersebut akan meningkat. Karena tadi soal transparansi, bahwa organisasi ini nggak ada masalah soal transparansi. Dia menggunakan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, dengan begitu, maka pihak lain ya, pihak donor maupun pemerintah ataupun publik percaya bahwa ya organisasi itu menjalankan peran sesuai dengan tujuan organisasi itu didirikan. Jadi yang terbangun itu kemudian ya trust tadi, kepercayaan. Dampak kalau mau diundur lagi, apa sih efek dari trust? Ya kemudian akan terbukanya peluang kayak gitu.
ya entah kemudian hanya dikasih akses untuk pendanaan ke pemerintah, diberi kepercayaan untuk misalkan membuat policy brief atau apa gitu, bahkan mungkin donor ya gitu. Karena kemudian prinsip utama penyelenggaraan organisasi itu sudah dilakukan, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Nah itu. Kira-kira itu Kak Ferry. Silahkan kemudian kalau mungkin jaringannya terputus-putus, dilanjutkan diskusinya lewat chatbox juga nggak apa-apa gitu. Mungkin ada poin-poin yang kemudian belum bisa dipahami gitu. Bagaimana Kak Ferry? Apakah ada pertanyaan atau cukup jelas? Boleh mungkin dibantu respon di kolom chat box jika belum bisa open mic-nya. Oh, teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, ini Kak Ferry. Baik, Bu. Kalau untuk publikasi laporan audit sepertinya belum. Ya, oke. Kalau ya mungkin tadi kalau karena laporan auditnya belum dilakukan, pasti belum ada laporan audit. Tapi mungkin bisa juga kayak hanya selembar informasi gitu loh, pendanaan kami gitu. Itu dari mana saja gitu. Nah, itu juga perlu disampaikan ya, kayak mungkin ada surat yang kemudian ditandatangani dari pihak program dan juga pimpinan gitu yang menjelaskan gitu. Jadi informasi pendanaan organisasinya Alam Sehat ya Kak ya. Alam Sehat kayak gitu tahun 2024 itu. Oh, dari pemerintah sekian, ada donasi sekian, mungkin dari Penabulu sekian, dari Oxfam sekian. Nah, itu hanya satu lembar informasi itu kemudian itu akan membantu ya membangun turut membangun trust dari publik kayak gitu. Karena ternyata itu apapun yang diterima organisasi itu disampaikan itu. Jadi informasi yang terjadi di organisasi itu kemudian disampaikan kepada masyarakat. Bahkan kemudian mungkin si kelompok penerima manfaat juga tahu itu trust mereka semakin tinggi. Bahkan si kelompok penerima manfaat ini juga bisa menjadi potensi untuk keberlanjutan dari organisasi ini gitu. Nah, itu mungkin kita bisa bahas ke depan nih. Gimana sih sebenarnya menemukan sumber daya ya dari organisasi gitu untuk membangun keberlanjutan. Oke, begitu Kak Ferry. Jadi sebenarnya apapun tidak harus menunggu hasil laporan audit gitu loh. Ketika lembaga ini sudah berniat kayak itu, memang mau membangun soal budaya akuntabilitas gitu, ya kemudian dipersilahkan ya untuk menyampaikannya kepada publik gitu. Bisa dimulai dari hal sederhana tadi, dipajang di kantor gitu, ada satu lembar gitu, entah papan, entah itu di print kayak gitu soal informasi pendanaan. Mbak Wiwit, ini ada yang raise hand. Mungkin Oke, boleh langsung open mic. Ini dari Deva dari tim Lingkar Wadani. silakan Deva. Oke, halo Mbak Wiwit. Halo. Aku izin bertanya nih Mbak. Aku Oke, penasaran ya. Mbak Wiwit kan dari Konsil SM, Konsil LSM ya Mbak ya? iya. Ya, kalau boleh tahu nih, kalau di sana itu sistem auditnya bagaimana ya Mbak? Apakah sudah menerapkan audit internal dan eksternal? Nah, mungkin Mbak Wiwit bisa sharing nih di sini. Oke, oke. Baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Deva ya, sama-sama. Nah, di Konsel LSM ini kan kami perkumpulan ya. Jadi perkumpulan itu kami di sekretariatnya. Jadi karena perkumpulan gitu, justru soal akuntabilitas itu menjadi budaya gitu. Karena kan kalau perkumpulan itu kan isinya anggota-anggota. Kalau kita nggak transparansi, nggak akuntabel, kita nggak dipercaya sama anggota gitu. Itu udah, itu sebenarnya sama pembahasannya seperti di waktu kita membahas soal OMS gitu. Yang itu seri kedua kalau tidak salah gitu. Sehingga kemudian ketika dalam konteks perkumpulan akuntabilitas dan transparansi itu menjadi roh utamanya, maka secara otomatis itu dilakukan gitu. Karena kemudian secara struktur ada boardnya kayak gitu, kemudian ada pelaksananya dan juga ada anggotanya. Sebelum sampai keluar gitu, si konsil ini harus bertanggung jawab nih, harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan sekretariat kepada anggotanya. Jadi kami ada mekanisme laporan tahunan. Kalau di dalam
perkumpulan itu ada kongres. Jadi konsil ini 3 tahun ya yang kemarin. Nah, sekarang kongres terakhir kemarin di awal 2025 disepakati untuk 5 tahun itu. Jadi setiap 3 tahun ini belajar dari sebelumnya, konsil sebagai sekretariat ini melaporkan apa yang dilakukan kepada para anggota. Itu yang di tingkat internal. Di dalam konteks laporan keuangan gitu. Nah, konsil menerapkan nih ada laporan audit internal dan ada laporan audit eksternal. Gitu. Laporan audit internal itu ya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh internal konsil di apa sekretariat konsil ini akan diaudit oleh si botnya. Botnya ini isinya adalah perwakilan dari para anggota. Itu namanya KPN ya kalau di konsil ini. Nah, mereka akan melihat mengaudit apa kinerja ya dari apa keuangannya si sekretariat konsil ini. Nah, itu di tingkat internal. Nah, tingkat eksternal itu kami melakukan audit tahunan secara rutin gitu. Nah, nah, hasil itu kemudian selain di tingkat internal sendiri para anggotanya mengetahui kayak gitu, itu juga disampaikan ke publik kayak gitu. Nah, itu ditaruh di websitenya Konsil dan juga mungkin apa beberapa mitra ya kemudian itu disampaikan. Mungkin kalau dibuka di websitenya Konsil ya ada beberapa yang kemudian belum di upload ya di apa di website itu. Itu jadi prosesnya seperti itu. Audit internal masih jalan karena kemudian belum tentu juga di dalam 1 tahun kami punya program yang banyak. Tapi karena itu sudah menjadi prinsip ya, prinsip dari organisasi, dari perkumpulan konsil, maka apapun itu ya kami lakukan gitu. Ada audit keuangan baik internal maupun eksternal. Begitu, Deva. Terima kasih Mbak Wiwit. Oh, mungkin sebelum dilanjut, aku mau minta tolong teman-teman dibantu nyalakan kameranya. Kita mungkin foto dulu ya sebagai dokumentasi kami. Silakan teman-teman boleh dibantu dinyalakan kameranya. Fitri, Kak Sendri. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh gaya gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, mungkin sambil menunggu nih. Jadi, karena tema besarnya adalah membangun budaya akuntabilitas ya. Untuk sampai di titik itu, maka kemudian ruang refleksi organisasi itu menjadi penting ya. Nah, saya yakin di masing-masing organisasi itu punya nih, entah mungkin pertemuan rutin itu 1 bulan sekali, atau mungkin ada yang 2 minggu sekali. Nah, ruang itulah yang kemudian menjadi wadah ya untuk membicarakan soal keorganisasian itu, termasuk bagaimana membangun budaya akuntabilitas itu. Karena kan sebelum organisasi itu menerapkan budaya akuntabilitas kan itu harus dimulai dari akuntabilitas itu harus dimulai dari orang-orangnya dulu, dari individu-individu yang ada di organisasi itu gitu. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang asing itu, praktek yang asing gitu. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh kawan-kawan semua. Hanya saja kalau konteks individu di dalam organisasi ya pertanggungjawabannya ya kepada si pimpinan kayak gitu dan kemudian disampaikan kepada semua yang ada di organisasi itu. Nah, tapi ketika kita bicara sebagai organisasi secara utuh itu ya si nama organisasinya ini, maka kemudian ya akuntabilitasnya ya bagaimana kiprah mereka di luar gitu. Jadi agak berbeda ya kalau masing-masing tadi misalkan saya contohkan organisasinya Kak Ferry gitu di dalam organisasi Alam Sehat Lestari ini, maka individu-individu yang di Alam Sehat Lestari ini ya mereka masing-masing akan membuat pertanggungjawaban ya, melaporkan apa yang dilakukan kepada pimpinannya, memberikan informasi kayak gitu. Bahkan mungkin kalau ditanya balik pada pimpinannya, dia juga akan memberikan informasi gitu. Dinamikanya seperti itu di tingkat internal gitu. Nah, ada juga yang kemudian baru di antara
staf dan pimpinan gitu loh. Tapi kemudian kalau budaya itu sudah dijalankan di internal ya, kita masih bicara internal, maka kemudian masing-masing itu juga akan saling mengetahui gitu. Apa sih capaiannya dari misalkan nih, ada dari divisi A ini capaiannya apa, divisi B capaiannya apa, dari keuangan apa gitu. Di internal itu akan tahu semuanya gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan, artinya dapur dari organisasi itu yang ada yang tahu itu tidak hanya komponen-komponen tertentu, tapi semuanya akan menjadi tahu. Nah, karena kemudian ada ruang bersama yang mendialogkan gitu. Ya, pasti akan muncul konflik, itu hal yang biasa gitu di dalam berorganisasi. Pokoknya kalau sudah ketemu orang yang berbeda gitu, dua orang bertemu itu, maka kemudian akan muncul resiko konflik itu akan ada gitu. Tapi pasti sudah akan nih bagaimana proses cara menyelesaikannya. Dinamika yang terjadi di organisasi itu maka kemudian harus dibicarakan ya, ruang bicara tadi, refleksi. Sampai dengan saat ini mungkin jarang ya yang kemudian melakukan refleksi gitu. Bahkan mungkin yang dilakukan momennya 1 tahun sekali, mungkin sambil outbound atau lainnya gitu. Tapi sebenarnya itu menjadi sebuah kebutuhan kalau kemudian organisasi itu mau menjadi tangguh gitu. Mendengarkan sesuatu yang kecil dan meminta masukan itu menjadi penting gitu. Karena belum tentu pandangan dari pimpinan itu benar adanya gitu. Mungkin saja pandangan dari kemudian office boy itu juga menarik untuk didengarkan. Nah, itu kemudian pentingnya sebuah organisasi melakukan refleksi selain juga kemudian membangun ya, memantapkan budaya atau nilai-nilai dari organisasi tersebut kayak gitu, tapi juga kemudian menguatkan ikatan antar individu itu sendiri. Proses itu, akuntabilitas di internal itu, maka kemudian dalam konteks organisasi ini, saya contohkan tadi pinjam organisasinya Kak Ferry, Alam Sehat Lestari, ketika dia dipandang sebagai sebuah organisasi, entitas organisasi, maka kemudian mereka si organisasi ini juga harus melakukan hal yang sama seperti yang ada di internal itu. Jadi mereka harus memberikan informasi, menyediakan informasi dan memberikan informasi yang terjadi di organisasinya. Tentu tadi kita bisa merujuk pada undang-undang informasi publik ya, apa saja sih yang perlu disampaikan ke publik itu gitu. Nah, itu kemudian bisa berdampak atau bisa berkontribusi pada kuatnya organisasi itu, karena kemudian pihak lain yaitu siapapun itu akan memiliki kepercayaan terhadap si alam sehat lestari ini. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Silahkan, kayaknya Kak Sendri sudah ini nih siap nih. Jadi kalau Kak Fitriani kan sebagai di bagian keuangan ya, melihat dari Japesda kayak gitu, tadi menggunakan informasi publik, Undang-Undang Informasi Publik ya, pasal 16 tadi ada berapa ya, 7 poin kayak gitu. Nah, kira-kira apa nih yang kemudian dari situ sih bisa kelihatan nih apa yang kemudian penting untuk diperbaiki organisasi. Kalau saya cek di websitenya soal kelembak profil itu kan sudah ada ya. Kemudian asas 7 program kegiatan itu ada, alamat ada, mekanisme pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu sebenarnya soal itu bisa dilihat dari struktur ya, struktur organisasi bisa kayak gitu. Nah, kemudian soal keputusan-keputusan organisasi itu bisa seperti SOP kayak gitu atau safeguarding kayak gitu. Kalau dimiliki itu juga menjadi menarik ya untuk dipublikasikan, karena kalau sekarang ini kan zaman digital ya. Eranya itu udah 5.0 kayak gitu. Bukan 2.0 lagi, 5.0 gitu. Artinya informasi publik ini udah berkeliaran kemana-mana, dari manapun bisa diakses gitu. Yang penting ada perangkat dan internetnya aja gitu, itu bisa terhubung gitu. Bahkan dari dunia luar sana juga bisa melihat Japesda ini seperti apa kayak gitu. Nah, sehingga kemudian kalau kemudian Japesda ingin membuka diri tadi menjadi organisasi yang tangguh itu, informasi-informasi yang relevan tentang apa yang dilakukan oleh organisasi
itu juga menjadi penting untuk disediakan di sini. Misalkan, oh kami sudah punya safeguarding untuk perlindungan anak nih, atau safeguarding tentang kekerasan seksual gitu, untuk disabilitas itu. Nah itu menjadi penting untuk dicantumkan di sini karena tadi itu juga akan mempengaruhi si kacamata donor nih. Kalau kemudian punya donor ya dari luar, mereka akan mengakui gitu loh bagaimana apa kinerja dari Jaspesda itu. Mungkin itu hal yang simple kayak gitu, tapi dalam konteks apa digital saat ini, apa era 5.0 kayak gitu, itu menjadi penting gitu. Nah, karena kan tadi kalau organisasi mau tangguh maka harus bertransformasi. Kita harus menjadi organisasi yang adaptif gitu. Nah, posisinya yang harus diadaptasi ya soal ini era digital ini, teknologi digital ini gitu. Karena kemudian bahkan mungkin sasaran kelompok sasarannya tidak hanya yang ada di dunia nyata kayak gitu, bahkan kemudian dunia maya pun juga apa menjadi sasarannya. Karena kan sekarang bicara masyarakat tidak hanya di dunia nyata ya, di dunia maya juga sudah terbangun masyarakat itu ada masyarakat dunia maya. Nah, itu apa sebagai gambarannya ya, karena kemudian itu juga akan memberikan apa manfaat untuk organisasi. Maaf nih Kak Fitri, jadi kemudian dielaborasi si Japesdanya. Ya, di kolom nih kawan-kawan yang hadir di sini, silahkan nih melihat ya. Ini kan bisa berbasis website ya, atau mungkin kalau belum ada website, yang di organisasi aja. Misalkan dari 7 poin ini, asas dan tujuan, program dan kegiatan, nama alamat, susunan pengurus dan perubahannya, kemudian pengelolaan dan penggunaan dana, mekanisme pengambilan keputusan, keputusan-keputusan organisasi ya, atau informasi lain. Dari 7 ini kemudian mana nih yang belum dipenuhi oleh organisasi ini? Kalau di Japesda itu sendiri yang belum ada dalam informasi publik ini mungkin pengelolaan dan penggunaannya, dananya. Juga eh, keputusan-keputusan organisasi itu hanya masih sebatas internal, Oke. belum terinformasi ke publik. Kalau dari Japesda mungkin itu sih Mbak. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Kak Fitri. Ya, gini aja. Maksud saya adalah dari berdasarkan apa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini ya, ini bisa menjadi acuan gitu. Apa-apa saja sih yang kemudian perlu kayak gitu disampaikan atau diinformasikan kepada publik itu. Nah, itu sebenarnya terkait tadi soal akuntabilitas gitu. Nah, ini mungkin bisa mulai apa berbenah ya kalau kemudian eh, ingin mengharapkan organisasi menjadi besar. Tapi kan di sini memang teman-teman yang hadir bukan sebagai pengambil keputusan, paling tidak sudah memiliki pengetahuan itu yang kemudian bisa disampaikan ke organisasi atau kemudian next time kayak gitu membangun organisasi. Ada prinsip-prinsip yang kemudian harus dipegang ketika mau membuat organisasi masyarakat sipil, apalagi ingin menjadi tangguh dan resilient. Bisa kita cukupkan kali ya Mbak Wit, nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Iya, nanti mungkin materi bisa dibagikan ya, sehingga kemudian apa teman-teman bisa tadi kayak Kak Ferry bisa nggak bisa menyimak secara utuh karena putus-putus, bisa dibaca dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa diminta tolong teman-teman mungkin di grup itu disampaikan aja gitu. Ya mungkin teman-teman jika ada pertanyaan bisa chat aku, nanti akan aku sampaikan ke Mbak Wit dan kita bisa bahas di sesi selanjutnya ya Mbak Wit ya. Ya, betul, betul, betul. Nah, mungkin sebelum aku tutup, apakah ada closing statement dari Mbak Wiwit? Pak? Oke. Jadi sebenarnya tadi ya apa terkait dengan secara keseluruhan ya membangun budaya akuntabilitas itu memang butuh komitmen dari pimpinan gitu. Yang memulai itu pimpinannya. Nah, tinggal kemudian di tingkat internal ya. Jadi memang
apa namanya political will dari pimpinan itu menjadi kunci untuk membangun budaya akuntabilitas. Nah, dalam konteks akuntabilitas terkait dengan laporan audit ya, audit keuangan, itu kemudian kalau kemudian organisasi tersebut belum mampu untuk melakukan audit eksternal, maka kemudian sebagai alternatifnya bisa melakukan audit internal. Jadi supaya kemudian apa yang dikerjakan oleh organisasi bisa diverifikasi dan kemudian bisa disampaikan ke publik. Apabila kayak gitu audit internal pun tidak bisa dilakukan, maka hal yang paling sederhana adalah tetap menyampaikan sumber keuangan ya, minimal kayak gitu besarannya aja. Organisasi itu mendapatkan pendanaan dari mana saja kayak gitu dan kemudian pengeluarannya untuk kegiatan apa saja. Secara gelondongan tentunya nggak perlu. Nah, itu juga dapat itu bagian dari membangun budaya akuntabilitas gitu. Jadi memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil, tidak harus kemudian melihat secara ideal. Mungkin itu Mbak Hira. Baik, terima kasih banyak Mbak Wiwit atas pemaparan dan ini hanya closing statementnya. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga kepada teman-teman atas sharing dan keaktifannya. Saya mau mengingatkan pada Kamis tanggal 13 Maret 2025, sesi kelima pukul 9 WIB atau mungkin 11 WITA dengan topik menelaah praktik akuntabilitas di OMS dengan menggunakan tools akuntabilitas. Nah, kalau begitu mungkin kita cukupkan saja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai bertemu hari Kamis semuanya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan puasa.